Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar Martapura. Beli kue sari India. Halo para mahasiswa, bertemu lagi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan sebuah materi yang tidak kalah penting dari materi-materi lain yang ada dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, materi ini terkait dengan keterampilan berbicara. Nah, barangkali para mahasiswa sekalian ini sudah ada yang penasaran kira-kira materi tentang keterampilan berbicara ini membahas tentang apa sih, Bu? Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan mengkhususkan materi yang akan Ibu jelaskan adalah tentang berbicara untuk keperluan seminar dan presentasi. Nah, barangkali ini sangat-sangat dinanti oleh para mahasiswa sekalian, berhubung pada semester 1 itu banyak sekali tugas makalah yang memerlukan presentasi. Nah, dalam video kali ini Ibu akan membahas bagaimana sih bisa menjadi terampil dalam berbicara, ya. Antara bisa dan terampil itu beda, ya. Jangan asal bicara. Bisa itu artinya biasa saja. Semua orang rata-rata itu bisa bicara. Tetapi kalau diubah pertanyaannya, apakah semua orang terampil berbicara? Jawabannya belum tentu. Mengapa? Karena yang namanya terampil berbicara itu memerlukan sebuah keahlian. Yang mana keahlian tersebut dilatih. Ya. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan secara rinci kira-kira apa saja sih Bu yang harus diperlukan mahasiswa biar bisa menjadi terampil ketika presentasi ataupun seminar. Ya. Untuk menjadi terampil berbicara, mahasiswa tidak boleh hanya sekedar asal bicara, melainkan harus berbicara yang berkualitas. Nah, untuk berbicara bisa berkualitas, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Nah, yang mana 3 hal ini sebenarnya melibatkan yang pertama tentang kualitas diri. Kualitas diri ya. Kemudian yang kedua kualitas materi. Ya. Dan yang ketiga kualitas cara penyampaian. Mudah diingat ya, ada 3 hal untuk bisa menjadikan seseorang terampil berbicara. Yang pertama, kualitas diri. Yang kedua, kualitas materi. Yang ketiga adalah kualitas cara penyampaian. Baiklah, kita akan bahas satu persatu materi ini. Pembicara yang terampil, poin yang pertama tadi adalah tentang kualitas diri. Nah, untuk meningkatkan kualitas diri ini pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan para mahasiswa sekalian. Nah, yang pertama adalah 1, menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dari dalam diri Anda. Nah, aura ini bisa dikatakan ya dalam bahasa asing itu inner beauty. Nah, jadi ciptakanlah aura diri yang paling menarik dari dalam diri Anda. Karena ketika Anda punya aura atau punya daya tarik dalam diri atau bisa disebut dengan inner beauty tadi, itu akan tampak berbeda dibandingkan yang tidak kuat daya tarik dalam dirinya. Jadi inti dari poin yang pertama ini adalah tingkatkan kualitas diri Anda yang paling menarik, yang berkaitan dengan aura atau inner beauty tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah fokus pada pendengar kita. Nah, jadi ketika berbicara itu jangan hanya yang penting saya berbicara, tidak hanya itu. Tetapi
bagaimana caranya memuaskan semua pendengar saya yang sebetulnya beda-beda tipe. Nah, jadi pendengar itu sebenarnya punya tipe-tipe yang berbeda. Jadi tidak semua pendengar itu sama. Nah, apa bedanya? Bedanya misalnya ada tipe pendengar yang visual. Artinya dia orang yang memperhatikan apa yang terlihat. Apa yang dia lihat, penampilannya misalnya. Atau apakah ada kesalahan pelafalan ketika dia berbicara. Nah, itu orang yang visual, tipe pendengar orang yang visual, memperhatikan apa yang terlihat. Kemudian ada juga tipe pendengar yang logika. Ya, artinya dia memperhatikan data apa yang kita sampaikan. Nah, ini bisa mengoreksi apakah ada kesalahan dalam penyampaian kita kepada pendengar. Nah, kemudian ada lagi tipe pendengar yang menggunakan perasaannya untuk memahami materi yang disampaikan. Nah, artinya ini tipikal orang yang emosional ya. Kemudian ada lagi tipe orang yang imajinatif dalam mendengarkan materi yang disampaikan. Nah, beda ya antara tadi yang pertama adalah menggunakan logikanya, kemudian menggunakan apa yang dia lihat atau visual, kemudian menggunakan emosi ya atau perasaan dia ketika memahami materi yang Anda bawakan. Kemudian ada lagi tipe pendengar yang memahami berdasarkan imajinasi. Artinya dia berimajinasi, membayangkan sesuatu yang barangkali tidak dilakukan oleh tipe yang misalnya yang pertama, yang kedua, dan yang keempat misalnya ya. Nah, kemudian ada lagi tipe pendengar yang penting ketika dia mendengar, dia bahagia, dia merasa enjoy, dia merasa bersemangat. Nah, dengan tipe-tipe yang berbeda ini, seorang pembicara yang tadi ingin meningkatkan kualitas bicaranya sehingga bisa menjadi terampil dalam menyampaikan materi, harus memahami kira-kira dengan beberapa karakter yang berbeda, bagaimana cara penyampaian saya misalnya yang bisa memuaskan semua tipe pendengar ini. Nah, sehingga tidak ada mahasiswa atau orang lain yang bosan atau mengantuk ketika mendengarkan materi yang disampaikan. Karena terpuaskan semua, baik itu tipe yang tadi secara visual, tipe yang misalnya secara perasaan, tipe yang secara logika gitu ya. Nah, mereka akhirnya semuanya memperhatikan karena tidak bisa kita pungkiri yang namanya manusia ini berbeda-beda. Pastinya memiliki tipe-tipe yang berbeda juga ketika mendengar orang presentasi atau orang berbicara. Betul tidak? Betul. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas tentang menciptakan aura yang paling menarik dari dalam diri kita, kemudian fokus kepada pendengar ya, yang beberapa tipe tadi, baru poin yang ketiga adalah menguasai proses. Nah, untuk memahami bagaimana cara menguasai proses, saya ada sebuah cerita. Contoh cerita yang mana ini hanya sekedar cerita saja, bukan terjadi di daerah kita begitu ya. Nah, cerita ini tentang seorang pasangan calon kepala daerah yang mana dia kampanye istilahnya begitu ya ke sebuah daerah yang menjadi daerah pemilih dia. Nah, ketika masuk ke situ dia berorasi, saya kalau terpilih menjadi kepala daerah akan membangun daerah ini. Nah, serentak orang-orang yang ada di sekitar dia bersorak, woka, woka. Nah, si pasangan calon ini semakin bersemangat berorasi. Kalau saya terpilih menjadi kepala daerah, semua kemiskinan di daerah sini akan saya basmi. Nah, langsung disambut lagi oleh para yang pendengar, wuka, 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 gitu ya. Nah, begitu terus, semakin diteriaki wuka, 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 gitu ya. Si pasangan calon ini semakin bersemangat untuk memberikan
penjelasan tentang misi visi mereka sebagai pasangan calon kepala daerah. Nah, kemudian setelah itu dia diajak lagi untuk jalan-jalan, kebetulan di sana ada banyak kuda begitu ya. Nah, diajak jalan-jalan ke peternakan kuda. Nah, di sana dia diberitahu bahwa di sini banyak sekali wuka gitu ya. Lalu dia bertanya, apa itu wuka? Ternyata wuka itu arti dari bahasa daerah setempat adalah tai kuda. Nah, ini kan sesuatu yang menggelikan begitu ya. Karena tidak menguasai proses, dikira wuka tadi adalah sebuah pujian, ternyata itu adalah hinaan. Bayangkan betapa menggelikannya pasangan kepala daerah waktu itu. Nah, jadi intinya ketika kita mau berbicara, biar bisa terampil, kuasai dulu. Misalnya ada bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti atau yang tidak kita kuasai, jangan coba-coba menggunakannya. Siapa tahu misalnya salah penempatan atau salah arti. Kemudian untuk meningkatkan kualitas diri, hal yang harus diperhatikan adalah tentang kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini bisa dibangun, bisa kita ciptakan dengan 3 hal. Ya. Yang pertama adalah persiapan. Nah, persiapan ini sangat-sangat penting sekali, apalagi bagi pembicara pemula. Nah, persiapan ini termasuk misalnya menguasai atau membaca materi dulu sebelum tampil untuk menyampaikan materi, memahami dengan sebaik-baiknya. Kemudian misalnya berlatih di depan cermin atau bahkan misalnya seperti saya ini di depan kamera menggunakan handphone. Ya. Nah, itu bisa dilakukan sebagai dasar persiapan. Nah, orang yang melakukan persiapan ini seperti memiliki modal. Jadi ketika memiliki modal itu mudah. Tinggal actionnya saja begitu ya istilahnya, tinggal menyampaikannya saja ketika presentasi dilakukan. Nah, kemudian untuk menimba kepercayaan diri yang kedua adalah berpikir positif. Nah, ini penting. Jangan merasa rendah diri. Aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku malu. Nah, itu adalah pikiran-pikiran yang negatif. Hilangkan itu. Tetapi ubahlah dengan sesuatu yang bisa menjadikan negatif menjadi positif. Misalnya, dengan mengumumkan di dalam diri kita, aku bisa, orang lain bisa, kenapa aku tidak? Aku juga bisa. Nah, kemudian, begitu ya, berpikir positif ini juga bisa dilakukan misalnya dengan membayangkan bahwa, oh, ini teman-temanku juga, orang-orang yang sebenarnya pemula juga. Sehingga mereka akan memaklumi kalau ada kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Misalnya begitu ya, presentasinya adalah di depan kelas. Misalnya hanya sekedar membawakan materi atau makalah kelompok. Nah, ini kan sebenarnya sebagai ajang juga untuk kalian bisa melatih diri gitu ya, sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadi bukit. Bisa tambah bisa menjadi terampil. Jadi ini ajang sebenarnya. Jadi bagi para mahasiswa sekalian, tolong tingkatkan kualitas kepercayaan diri. Jangan malu, jangan memakai masker ketika presentasi di depan video. Tunjukkan bahwa Anda ini hebat. Tunjukkan bahwa para mahasiswa sekalian ini layak untuk dilihat, begitu ya, layak untuk didengarkan. Pede. Terserah nanti hasilnya bagus atau tidak bagus, yang penting coba dulu untuk meningkatkan kualitas performance ya. Karena kadangkala dan memang sering terjadi begitu ya. Untuk bisa menjadi terampil berbicara itu hanya perlu jam terbang. Apa itu Bu jam terbang?
artinya kesempatan-kesempatan yang harus dilalui untuk melatih keterampilan berbicara. Nah, misalnya ada makalah mata kuliah bahasa Indonesia, tampil dia presentasi. Kemudian misalnya nanti ada lagi makalah tentang bahasa Arab, tampil lagi presentasi. Nah, itu namanya jam terbang. Nah, lama-kelamaan begitu ya, bayangkan saja 4 tahun kemudian, insya Allah kalian semua akan mahir presentasi. Ya, nah, insya Allah akan, tetapi insya Allahnya ini kalau kalian mulai dari sekarang serius memang benar-benar mau belajar untuk terampil dalam presentasi, terampil dalam berbicara. Baiklah, selanjutnya untuk meningkatkan kualitas diri, hal yang harus diperhatikan adalah performance. Nah, ciptakan penampilan Anda. Nah, misalnya Anda ingin terlihat sebagai orang yang misalnya soleh, atau ingin terlihat sebagai orang yang anggun, atau ingin terlihat sebagai orang yang cerdas, atau orang yang misalnya energik, orang yang lucu. Nah, misalnya kalau ingin menjadi orang yang lucu, maka berbicaralah begitu ya yang ada humornya. Nah, kemudian ingin berbicara seperti orang yang energik, maka berbicaralah dengan penuh semangat. Misalnya dilihat dari nada atau suara begitu ya. Nah, kemudian jangan lupa senyum 227. Apa itu Bu senyum 227? 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, lakukan selama 7 menit. Ya. Karena kalau senyum itu salah satunya ya, kalau kita berbicaranya itu banyak senyum, itu membuat diri kita rileks ketika berbicara. Nah, kemudian orang yang mendengarkan pun pasti senang ya, karena selain senyum adalah ibadah, senyum juga menular kepada orang yang melihat ya. Jadi ingatkan senyum 227. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, lakukan selama 7 detik. Ya. Tapi jangan senyum-senyum terus. Nanti kalau senyum-senyum, apa-apa dikit-dikit senyum, dikit-dikit senyum. Nanti dikira aduh ya. Nah, jangan juga ya. Sewajarnya lah yang sekiranya tidak membuat tidak mengganggu orang yang mendengar begitu ya. Tidak mengganggu orang yang melihat. Jadi bagaimana senyum yang sewajarnya. Jangan juga senyumnya misalnya senyum yang membuat orang jadi fitnah begitu ya. Jangan juga. Ini harus diperhatikan. Kemudian berbicaralah dengan energik atau bersemangat, gitu ya. Bu, apakah seperti olahraga senang? Enggak juga ya, bukan begitu juga kali ya. Tetapi maksudnya bersemangat itu tidak loyo, tidak seolah-olah tidak malas begitu ya. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 0 ingin mempresentasikan makalah pada hari ini. Nah, itu kan datar banget ya. Nah, datar banget itu tidak bersemangat artinya. Nah, tetapi lakukanlah pergerakan misalnya gerakan tangan ya, kemudian gerakan tubuh, kemudian lagi misalnya intonasi nada bicara yang naik turun, kadang tinggi, kadang rendah, sesuaikan dengan materi yang dibawakan begitu. Itu terlihat energik. Jadi energik itu bukan suaranya selalu keras atau misalnya sambil olahraga, bukan begitu ya maksudnya. Maksudnya saya bersemangat di sini atau energik di sini dia tidak datar begitu. Ya. Kemudian untuk menciptakan kualitas diri selanjutnya adalah jadilah pribadi yang unik. Nah, karena kenapa harus unik? Karena orang yang unik biasanya akan mudah diingat orang lain. Nah, bagaimana cara mencari keunikan itu? Coba selami diri Anda. Kira-kira hal unik apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam diriku ini, entah di mana. Nah, saya punya sebuah cerita yang bisa kita jadikan pelajaran. Nah, pada tahun 1948 itu para ahli geologi itu melakukan penelitian ke Afrika Selatan, yang mana konon katanya begitu di sana banyak terdapat batu logam mulia. Nah, sehingga seorang peneliti yang bernama Yuki itu melakukan penelitian ke sana.
setiap hari berangkat jam 5 pagi, pulang jam 8 sore. Berhari-hari mereka mencari logam batu mulia itu, tidak menemukan, sampai stres begitu ya. Nah, pada suatu hari begitu ya, di akhir jam si Yuki ini berkeliling, dia pulang. Nah, waktu pulang itu dia bertemu seorang anak kecil, usianya sekitar 8-9 tahun, sedang memegang batu. Nah, ketika Yuki ini mendapati anak kecil ini, dia menanyakan, "Hai anak kecil, maukah kau tukar batu itu dengan uang saya yang banyak ini?" Tapi anak kecil itu tidak mau. Ya. Kemudian Yuki menawarkan lagi, "Maukah kau tukar batu itu dengan permen yang ada di tanganku ini?" Dia mau. Nah, ternyata setelah 14 kali melakukan penelitian, ternyata itu adalah batu berlian mentah terbesar di dunia yang bernilai jutaan dolar. Bayangkan, hanya ditukar dengan sebuah permen. Nah, si anak kecil ini adalah gambaran diri kita yang tidak tahu sesuatu yang menarik dari dalam diri kita. Nah, barangkali orang lain tahu begitu ya, bahwa ada sesuatu yang luar biasa dari dalam diri kita. Jangan-jangan kita ini punya kekayaan seperti si anak kecil, hanya saja tidak melihat itu. Nah, jadi mulai saat ini lihat kira-kira hal unik apa yang paling berharga, yang sangat menarik dari dalam diri kita. Temukan itu. Ya, untuk apa menemukan itu? Untuk bisa meningkatkan kualitas keterampilan berbicara. Nah, jadi itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan mahasiswa untuk bisa menciptakan kualitas diri. Nah, tadi kan kalau kita ulang lagi, untuk bisa terampil berbicara, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kualitas diri, yang kedua kualitas materi, yang ketiga adalah kualitas penyampaian atau cara menyampaikan. Nah, tadi itu sudah kita bahas tentang poin-poin untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, kita akan masuk pada pembahasan bagaimana menciptakan kualitas materi atau menciptakan materi yang berkualitas. Untuk bisa menciptakan sebuah materi yang berkualitas, tentu saja memerlukan keahlian khusus. Ada kadangkala materi itu menarik tapi disampaikan dengan tidak menarik, atau sebaliknya, materi itu tidak menarik tetapi disampaikan dengan menarik. Nah, ini berarti ada keahlian si pembuat materi. Bagaimana menyusun misalnya materi dari apa yang mau disampaikan, kemudian terstruktur begitu ya. Kemudian terstruktur itu maksudnya materi yang dibawakan itu ada susunan-susunannya, sehingga memudahkan para pendengar untuk memahami materi keseluruhan yang disampaikan oleh presentasi ya, ketika melakukan presentasi gitu. Nah, adapun untuk membuat materi itu biasanya harus memperhatikan siapa sih sebenarnya yang menjadi pendengar kita, apakah mereka anak-anak misalnya begitu ya, ataukah orang tua, ataukah misalnya rekan-rekan kita mahasiswa semua begitu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Jangan sampai nanti salah sasaran. Misalnya kita menyiapkan materi untuk orang tua, ternyata di situ hadir juga anak-anak. Nah, berarti harus menyesuaikan. Nah, atau misalnya kita memberikan materi yang mana itu untuk rekan-rekan para mahasiswa sekalian. Nah, kita akan masuk pada poin yang ketiga dari kualitas berbicara tadi. Kualitas diri, kualitas materi, dan yang ketiga adalah kualitas cara penyampaian. Nah, jadi berbicara itu tidak hanya sekedar mulut saja yang berbicara, tetapi seluruh anggota tubuh kita juga bisa berbicara. Nah, bagaimana itu? Nah, itu bisa jadi dari yang pertama tadi senyum 227. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, lakukan selama 7 detik. Setelah senyum, yang harus
ditunjukkan juga adalah kontak mata. Nah, kontak mata ini artinya kita menatap orang yang menjadi pendengar kita. Jadi ketika kita melakukan presentasi, jangan fokus pada makalah atau tulisan saja, tidak hanya itu. Atau misalnya menggunakan PowerPoint. Jadi jangan fokus membaca PowerPoint-nya saja, tetapi lakukan kontak mata. Ketika menjelaskan, pandanglah yang menjadi pendengar kita. Ya, jangan sampai hanya mentok begitu ya, membaca materi di makalah. Itu bukan presentasi artinya. Ya. Kalau hanya sekedar membaca itu bisa, itu namanya membaca makalah, bukan presentasi makalah. Yang namanya presentasi itu tidak membaca. Ya, mohon diperhatikan ke depannya, tingkatkan kualitas presentasi kalian semua. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan mampu, mudah-mudahan rajin, ya. Baiklah, itu tadi materi perkuliahan kita pada hari ini, yaitu tentang keterampilan berbicara. Nah, karena tadi diawali dengan pantun, maka Ibu juga akan menutup perkuliahan ini dengan pantun. 1, 2, 3, kemudian 4. Semoga pelajaran bahasa Indonesia yang akan datang tetap semangat. 9, 10, kemudian 11. Mari belajar bahasa Indonesia dan jangan malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.